Sejalan reformasi urang tetep ngahiji ku jalan bruk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kubahadara mangsa sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillah pangestu atuh tang meni panjangnya abi ngantosan ieu teh. Tos lempek sadayana kitu nya. Nyamung dua, tiluan sareng sim kuring bade caralik oge jantan narasumber. Nah, bade calik ayeuna musikan hatur nuhun tang tosna Sampurasun wilujeng tepang wilujeng nyakseni sareng acara anu manut tiap dinten Salasa Brukprak TPRI Jawa Barat wilujeng nyakseni sareng lingkung seni SMP Pasundan Hiji Bandung. Assalamualaikum. Sampurasun. Allah kumaha daramang ieu berem-berem. Alhamdulillah. Berem-beremnya burahay. Aduh tepang deui pamirsa sareng simkuring sapara kanca. Di mana cenah urang teh? Lingkung seni SMP Pasundan Hiji Kota Bandung dina acara nu maneh Brukprak wilujeng nyakseni leres. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka puguh tujuanana kaharti masalahna tetep aya aturan mibutuh kejujuran teu bisa samperangan gumantung kepentingan Brukprak dina dialog sangkan membrak masalahna jejerna silih asah asih asuh sangkan membrak masalahna rakyat jeung pamarentah Brukprak kedah Brukprak cenah Kang Cace. Allah leres Kang Cace naon cenah jeger dinten ayeuna teh. Ya Allah janten embet ka Cianjur kitu ngiring prihatinnya urang mohon ge menelisik bangunan di Cianjur kunaon cenanya ieu teh sok gampil we rubruk di Cianjur mah urang telisik gitu. Hartina transparansi cirina demokrasi sejalan reformasi urang tetep ngahiji ku jalan Brukprak. Semua atuh tangtosa pamirsa dina danget ayeuna tepang deui sareng Teh Amel tangtosa di pidangan Brukprak urang engkin baris ieu teh ngabahas ngeunaan menelisik bangunan di Cianjur anu rentan gempa teh. Iya kan kamari urang uningannya sadayananya dina minggon kamari tangtosna aya lini ieu teh di Cianjur ku kekuatan 5,6 magnitudo. Tah ieu seueur pisan bangunan anu reksak kitunya aya dukin ka 60.000 langkung pami telepat mah tah tapi engkin datana engkin urang update deui terus urang taros oge salerosna teh sapertos kumaha struktur wangunan anu aya di Cianjur tangtosna. Atuh pamirsa kumaha daramang mugi bae aya dina Ginanjar
kawilujengan tangtosna pamiarsanya. Tah atau anu mah urang langsung wae ulem para narasumber kitanya keberikan tadi tos dibuka seperti biasa ieu ku LS Paswan SMP Pasuruan Hiji Bandung anu dipimpin ku Pak Nana Mulyana SPDM SI. Semuhun atuh Kang, simkuring bade ajeg. Kang. Langsungnya niruas gitunya. Kumargi simkuring bade ngulem, ieu teh narasumber anu tos sarumping anu munggaran urang haturanan wae nya langsungnya ieu Dr. Ing Ediansyah Zulkifli ieu selaku pakar bangunan teknik sipil ITB. Sampai si anu kadua bagian dua itu narasumberna orang langsung wae ulam ieu teh Pak Insinyur Luki R. Sumedang MT selaku fungsional ahli media tata bangunan dan perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rampes mangga Bapak. Mangga Pak. Kita sapa dulu ya. Tos rempek sedena kitu nya. Nyamung dua, tiluan sareng sim kuring bade calik oge jantan narasumber. Nah, bade calik ayeuna di musikan we. Hatur nuhun. Ningal gempa di Cianjur kamari. Iya kan pami magnitudona, pami sahur berapa pakar gempa mah alit gitunya, kecil magnitudo gempa teh. Tapi dampak atanapi karusakan teh ageng gitu Pak. Iya panginten sapertos kumaha tanggapan ti Pak Ediansyah ninggal dampak karusakan bangunan anu aya di Cianjur tentos. Ya. Angge bahasa Indonesia panginten Ibu. Semoga mangga. Jadi kalau kebetulan saya ke sana juga Bu ya. Nah, jadi kalau menurut beberapa ahli yang memang kompeten di bidangnya, misalkan geoteknik, geologi, itu memang kalau gempa dangkal itu beresiko agak lebih besar Bu ya. Karena kan kita bisa bayangkan kalau kita punya eksitasi jauh, ya, kan dia udah lewat beberapa media dan mungkin energinya udah berkurang sampai ke lokasi katakanlah Cianjur gitu. Tapi kalau gempa dangkal walaupun dengan magnitudo yang saya relatif kecil gitu, nah itu bisa langsung terasa gitu Bu di tempatnya di Cianjur. Kemudian Pak Luki, pasca gempa di Cianjur pekan lalu, ini apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Jabar? Apakah langsung melakukan peninjauan ke lokasi atau bagaimana? Iya, saya kira kalau dari sisi lingkup ya, kita penanganan bencana memang tidak hanya berpusat atau berkonsentrasi kita pada saat penanggulangan bencana. Sebenarnya justru mungkin ya kalau kita bicara pasca dalam arti apa yang harus kita lakukan setelah gempa ini terjadi banyak hal saya kira termasuk tadi yang disebutkan Pak Edi ya. Bagaimana kita membangun bangunan gitu ya. Betul. Bangunan gedung yang memang harus sesuai kaidah. Tapi kalau secara penanggulangan sekarang itu saya kira sudah banyak yang dilakukan ya. Jadi mulai dari pendataan kerusakan, kemudian juga volume ya, tingkat kerusakan, sehingga nanti kita akan bisa mengevaluasi sejauh mana biaya yang diperlukan untuk dalam hal rehabilitasi maupun rekonstruksi saya kira. Dan kita bergerak memang pemerintahan saya kira seluruhnya ya, mau dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota, termasuk juga lintas dinasnya ya. Dinas Perumahan dan Permukiman menjadi salah satu bagian saja ya. Yang terkait dengan masalah rumah maupun bangunannya. Setiap gempa terjadi, pasti yang disorot adalah kerusakan bangunan, begitu. Ya. Sebetulnya bagaimana struktur bangunan yang ada di Indonesia, Pak Ediansyah? Karena pasti saja ada informasi bangunan pasca gempa rusak parah, bahkan ada yang mungkin tidak bisa sama sekali dibangun ulang kembali, harus betul-betul renov total, begitu ibaratnya dibangun lagi dari nol. Apa sebetulnya penyebabnya? Penyebab rusaknya Bu atau mungkin struktur dan penyebabnya juga. Jadi mungkin gini Bu, satu hal dulu bahwa kita tuh harus berdamai dengan gempa ya, itu kata yang saya pilih itu begitu. Kita nggak pernah menang lawan alam gitu Bu ya. Nah jadi idenya struktur
tahan gempa itu sebetulnya bukan tahan, Bu, tapi tidak rubuh pada saat gempa. Ya. Nah itu prinsipnya, bukan, analoginya mungkin seperti listrik, Bu. Jadi kan di rumah kita tuh ada sikring, Bu ya. Nah sikring ini kalau kita korsleting, short gitu, arusnya kan jadi besar voltasenya. Kalau nggak ada sikring kan rumah kita kebakaran, Bu. Betul. Nah tapi kalau ada sikring, fuse-nya kan yang hancur, rumah kita aman. Nah gedung itu kira-kira gini, kalau mungkin ini meja ini bisa jadi saya contoh, Bu ya. Ini kalau gedung kita tuh mirip begini, Bu. Ini ada gedung, ini ada tiang, Bu. Nah, gempa bumi itu lantai bawahnya ini bergerak ke pinggir dan juga ke atas. Betul. Nah, Ibu bisa bayangkan ya, kalau aja salah satu sambungan dari elemen horizontal dan vertikal ini jelek, kan meja kita hancur, Bu. Nah, jadi yang saya lihat sering di lapangan itu detailing, Bu. Jadi detailing tuh penulangan. Jadi pemasangan tulangan gitu, atau bahkan ada bangunan yang memang sama sekali nggak pakai tulangan di situ, dinding sembarangan. Jadi intinya gini, gedung kita itu kalau yang sekarang diadopsi oleh pemerintah Indonesia itu adalah pada saat gempa besar terjadi, gedung kita boleh melewat bahasa Sundanya, Bu, tapi nggak runtuh. Kan yang kemarin memakan korban tuh kan dinding ambruk gitu, Bu ya. Nah, dinding ambruk itu salah satunya apa? Anchornya kurang, Bu, ke kolom. Dinding segitu berat sama kolom tuh nggak dikasih stek baja misalnya. Nah, nggak dikasih tulangan. Jadi memang hal-hal sepele sebetulnya ya, sering kali kalau saya lihat. Nah, itu, Bu, prinsipnya cuma itu, bahwa kita punya tiang, kalau bahasa sederhananya kolom yang cukup kuat dan juga sambungan yang baik gitu, detailing yang baik. Sederhana sebetulnya, penulangan kalau beton. Kalau baja kan di sambungan dan seterusnya. Dan juga di lokasi tanah yang betul, Bu. Karena kan kalau saya lihat kemarin juga di beberapa lokasi memang ada longsoran gitu ya, lereng. Nah itu pun kalau bangunan-bangunan harusnya ada, mungkin ya harusnya punya zona tertentu yang memang restricted atau tidak disarankan untuk mendirikan bangunan di situ gitu. Sebetulnya hal seperti itu aja sih, Bu. Dan kita punya peraturan, Ibu. Peraturan gempa itu SNI 1726, kita udah update yang terbaru 2019 misalnya. Lalu peraturan beton bertulang 2847 tahun 2019 juga. Nah sebetulnya kalau kita ikut kaidah itu, ya kita meminimalkan risiko, insya Allah gitu. Semua tentunya. Sebenarnya apakah ada sosialisasi, Pak? Ya, saya kira mungkin ini menjadi PR terpenting ya, saya kira. Kalau mungkin selama ini kita juga punya ya program sosialisasi dan sebagainya, tapi ini rasanya belum cukup. Sangat kita dari pemerintah ya, kemudian juga keterlibatan masyarakat, saya kira juga media dan sebagainya itu memang perlu kita menyampaikan dan seperti disampaikan tadi Pak Edi itu sebenarnya rumah tahan gempa itu tidak identik dengan mahal, sebenarnya enggak. Hanya masyarakat perlu diberitahu bagaimana cara membuat struktur tahan gempa itu gitu ya, yang aman, yang baik. Dan pemilihan material juga saya kira bisa di ini ya. Mungkin kita mengenal di kampung tradisional tuh ada yang bambu, Pak ya. Bisa, yang kayu itu justru malah jauh lebih tahan terhadap gempa ya. Hanya kesannya kan tertinggal, rumah yang terbelakang seolah-olah gitu ya. Padahal kalau kita membangun dengan tembok maupun beton ya itu ada kaidah-kaidah, ada pilihannya itu. Kalau yang mau lebih sederhana sebenarnya bisa gitu. Cuma ya tadi pilihan materialnya harus cocok yang bisa mengakomodir gempa tadi. Kalau beton agar bisa mengatasi itu ada aturannya yang harus dilakukan. Kalau baja ada juga. Baja juga ada berbeda gitu ya. Beda. Dan memang terkait tadi aturan-aturan ini saya kira betul ke depannya memang perlu ada sosialisasi yang lebih masif saya kira ya untuk masyarakat. Untuk aturan ini berarti tidak hanya untuk bangunan gedung-gedung perkantoran saja, rumah pribadi pun juga ada ya Pak ya? Seluruhnya. Jadi sekarang apalagi ya dengan ada PP bangunan gedung yang baru, itu memang seluruhnya itu kan harusnya termonitor gitu ya, sejak dari perencanaannya kemudian ada persetujuannya bangunan gedung, kemudian dalam pelaksanaannya juga itu sebenarnya ada ya. Itu ada pengawasannya dan sebagainya. Hanya mungkin selama ini masyarakat kan masih belum familiar dengan aturan-aturan seperti itu. Nah itu kembali lagi memang perlu ada sosialisasi mengenai aturan dan juga bagaimana masyarakat membangun. Betul, lihat di beberapa wilayah, tidak hanya di Cianjur saja, di Jawa Barat masih banyak rumah-rumah tradisional begitu ya Pak Egen, rumah yang memiliki ciri khas tersendiri setiap daerah. Nah apakah ini mereka juga struktur bangunannya bisa dikatakan sesuai dengan aturan yang ada,
atau malah mungkin bisa berbahaya juga ke depannya? Nah, saya kebetulan tidak tahu detail tentang rumah tradisional ya. Tapi kalau menurut saya, apapun strukturnya Bu ya, asal tadi cukup ada elemen yang terikat dengan baik gitu ya. Lalu juga mempunyai masa yang relatif, bukan berat sih, relatif proporsional gitu ya, terhadap penahan lateralnya, dan juga lokasi pondasi yang baik gitu. Itu insya Allah sih harusnya nggak ada masalah gitu. Jadi kan Ibu bisa bayangkan ya, kalau meja ini Bu, saya taruh balok beton di atasnya, sangat berat sekali dengan ukuran tiang yang relatif kecil kan, intuitif saja kita sepakat ya. Kalau kita dorong sedikit gitu, dia akan jatuh kan. Nah jadi kayak kemarin contohnya Bu ya, saya lihat banyak bangunan yang justru penutup atapnya genting, itu yang rontok Bu, karena kan berat ya. Nah malah yang metal roof kan itu murah lah kasarnya gitu, malah survive Bu. Ya jadi itu pun pilihan gitu. Tapi kalau sekarang metal roof kan bagus-bagus, udah mirip genteng lah. Itu juga mungkin bisa saya tambahkan sekaligus tuh ya. Tadi mengenai yang tradisional itu memang ini sangat menarik nih. Sebenarnya kearifan lokal di kita itu seperti yang tadi Pak Edi, betul Pak Edi. Jadi di rumah-rumah Sunda itu sebenarnya sudah mulai dari atap itu bebannya itu lebih ringan Oh, makin gitu ya. makin Saya ke bawahnya kurang itu. tahu Iya juga, gitu. Pak. Jadi Nanti saya lihat itu sangat betul. Jadi termasuk tadi jadi sosialisasi yang bukan hanya tadi aturan tentang beton, tapi juga sosialisasi bagaimana orang-orang tua kita dulu memang membangun rumah udah mengikutin itu gitu, ngikutin aturan-aturan. Mungkin sebetulnya Pak, yang saya tahu juga banyak sebetulnya ahli ya, teman-teman saya, dan salah satunya yang cukup saya kenal tuh Pak Teddy Bun misalnya, itu beliau tuh buat buku kira-kira mudah petunjuk praktis untuk membangun rumah sederhana, rumah satu lantai atau itu sebetulnya prinsip yang tadi Bu yang digunakan. Jadi regardless, maksudnya gini, mau materialnya apapun, asal ikut prinsip yang tadi gitu, harusnya nggak apa-apa. Jadi jangan juga kita pakai bambu tiangnya, ininya atap pengen keramik misalnya, kan nggak cocok misalnya. Ke atas harus makin ringan gitu lah ya. Kira-kira lebih ringan daripada yang struktur bawah. Apa yang harus segera dilakukan begitu? Oke, saya kira tadi seperti yang saya sampaikan ya. Jadi kita sekarang fokus memang kita sekarang lagi penanggulangan darurat bencana ya. Tapi PR kita setelah ini pasti itu adalah bagaimana masyarakat tadi punya kepedulian terhadap lingkungannya, kepedulian juga terhadap rawan bencana, karena kita memang lokasinya kita rawan bencana ya. Kita nggak punya pilihan gitu. Nggak punya pilihan. Kita harus tadi istilah Pak Edi itu damai ya. Ya berdamai. Berdamai dengan rawan bencana. Memang ini kita perlu disampaikan ya. Teman-teman di kabupaten kota saya kira punya peran yang sangat strategis ya, sangat ini bagaimana aturan-aturan yang sekarang itu mengenai bangunan gedung itu masyarakat tahu. Dan itu sekarang itu semangatnya pemerintah kan tidak mempersulit. Dulu mungkin ada kesan untuk mengajukan izin mendirikan bangunan IMB, kan sekarang yang menjadi persetujuan bangunan gedung itu sangat mudah. Apakah mungkin ke depannya kalau misalkan nanti ada penanganan mitigasi dari pemerintah terhadap sesar Lembang atau beberapa patahan yang dipicu akan aktif begitu, diduga akan segera aktif begitu ya, pemerintah harus segera membangun rumah-rumah khusus dengan konstruksi yang tahan gempa begitu? Dan mungkin ada konsultasi atau bersinergi dengan beberapa ahli, bagaimana? Ya, kalau menurut saya sesar Lembang itu bukan domain saya Bu ya. Itu mungkin lebih cocok orang geologi atau cuman gini, menurut saya kalau gempa sebesar itu terjadi, ya kita berusaha semaksimum mungkin saja untuk tidak terjadi hal yang paling buruk terjadi. Nah kalau menurut saya, kalau kita membangun bangunan apapun gitu, kalau kita berharap bisa bertahan terhadap sesar Lembang, itu juga naif kata saya. Itu a bit impossible. Tapi mungkin kalau sekarang, kalau tadi saya mencoba mencerna pertanyaan Ibu, bahwa dari rumah penduduk yang udah ada sekarang, ya mungkin masalah kecil ya Bu, yang sering saya lihat di Cianjur, di plafon, parak bahasa Sunda itu, kadang orang tuh naruh buku, naruh lagi dinding di atasnya. Jadi sekarang kita mulai mengurangi resiko. Yang berat-berat di atas yang tidak tertumpu dengan baik, mulai kita ganti-ganti. Salah satu aja, saya kemarin sering banget lihat dinding tuh memang dari atas jatuh aja ke bawah. Padahal itu dinding disalat nggak ada gunanya juga gitu. Dia punya kuda-kuda, tapi ternyata buat naruh gudang lagi gitu. Nah mungkin hal seperti itu.
kita atau juga mungkin ya kalau yang sudah ada kan sulit Bu, apalagi kalau kita bicara rumah penduduk pada umumnya secara kebanyakan kan biaya juga Pak. Kalau kita harus meretrofit istilahnya itu pun bukan hal yang sederhana. Ya, betul. Saya samain ini salah satu kaidah dalam bangunan gedung itu kan ada beberapa kriteria Pak. Ya. Ada keselamatan, ada kesehatan, ada kenyamanan sama kemudahan. Yang pertama itu kan keselamatan, itu mutlak kan, dia harus. Dan itu sebenarnya harusnya apapun yang kita pilih, mau bentuk rumahnya seperti apa, mau memakai materialnya seperti apa, kriteria yang pertama itu adalah apakah kita memakai struktur seperti ini, memakai bahan ini aman atau tidak. Nah ini sosialisasi seperti itu masyarakat harus tahu gitu ya, sehingga tadi jangan sampai Pak dinding yang sebenarnya bisa digantikan oleh kayu, oleh triplek, nggak perlu. Bangunan existing maksudnya, gitu. bukan Kan, bangunan baru. Kalau baru jelas harus ikut. Jadi kalau dalam rangka Cianjur membangun ulang, bisa harusnya ikut kaidah yang tadi saya sebutkan. Iya, jadi keselamatan harus menjadi faktor utama ketika kita melakukan rehabilitasi. Tidak tahu jalur evakuasi Bu, di betul. rumah. Jadi kalau ada bencana yang di rumah itu tahu mitigasinya gitu. Seperti hal-hal seperti itu. Nah kalau bangunan kita yang baru-baru, nah kemarin juga saya lihat bangunan yang dibangun setelah sekitar tahun 2005 ke sini bagus-bagus Bu di Cianjur. Bagus-bagus ya. Strukturnya Bu ya. Jadi artinya kalau non struktural itu hal lain Bu ya. Jadi kayak dinding, pintu, nah itu hal lain. Tapi ini struktur, jadi artinya itu masih bisa diperbaiki dan digunakan kembali. Ini terkait sosialisasi nih, mumpung nyambung. Ini kan sekarang kita itu biasanya istilah engineer yang di kita itu mungkin di kampung itu tukang. Ya. Itu sangat posisi mereka sangat strategis. Di-train Bu. Ya. Jadi sosialisasi terhadap para tukang agar mereka juga tahu, paham mengenai ini. Saya kira ini sangat sering juga tiba lagi kieu. Nah, gitu. Ada di kamari oge aman gitu, misalkan tiba heula oge aman gitu. Tapi mungkin ini harus ini ge datos ieu. Ya, baik. Baik Pak Idiasa dan Pak Luki, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali berbincang bagaimana menelisik rumah tahan gempa pasca gempa di Cianjur kemarin usai jeda berikut. Haturun pamirsa masih kena nyakseni program Brukprak. Nah, Pak, mungkin kalau kita berbicara rumah rentan gempa atau tahan gempa ini tentu tidak hanya di Cianjur ya. Ini mungkin bisa jadi edukasi dan sosialisasi juga kepada seluruh pemirsa Brukprak di seluruh wilayah Jawa Barat tentunya. Ada berapa prinsip pembangunan rumah begitu yang bisa dikatakan sesuai kaidah dan juga bisa tahan gempa begitu Pak? Prinsip utamanya gitu. Ya. Mungkin yang tadi saya sampaikan Bu ya. Barangkali kalau kita mau bangunan 2 lantai, 3 lantai gitu ya. Kan saya juga sering lihat di daerah ada dari material beton. Nah, itu berarti juga campuran betonnya yang baik. Jadi mungkin kalau secara sederhana mungkin bisa 1:2 gitu Bu ya. 1 semen, ini volume Bu ya. 2 pasir, 2 agregat. Agregat itu batu. Lalu juga prosesnya yang betul buat cetakannya dan juga tulangannya dipasang dengan baik gitu. Ini mungkin kalau didetailkan agak sulit Bu ya, karena kan tergantung situasi rumahnya juga. Tapi tadi contohnya cincin tuh rapat di beberapa daerah sambungan Bu ya. Ini kalau boleh disorot ya, daerah dekat sambungan antara tiang dengan balok misalnya di sini. Nah ini lebih rapat gitu. Lalu juga mungkin ya itu pemilihan material yang untuk penutup atap tuh kalau saran saya sih ringan-ringan aja gitu. Nah apakah kestabilan tanah atau dari lahan bangunan juga menjadi faktor itu paling utama Bu. Jadi kan setelah kita mendesain, kalau kita desain satu struktur, lalu kan kita desain fondasinya misalnya. Itu pun juga kan harus didesain dengan baik. Nah kalau 2-3 lantai sih mungkin kalau memang ini juga mungkin kendalanya teknis dan biaya Bu ya. Tapi kalau memang dananya itu saya rasa kan invest di awal itu akan baik buat jangka panjang ya. Mungkin diadakan penyelidikan tanah dulu untuk bangunan 2 di atas 3 lantai.
Cukup dengan disondir misalnya sampai tahu, sampai kita tahu pondasinya seperti apa. Oke. Jadi kalau terlalu buruk juga nanti mungkin bahkan sarannya kalau bisa jangan buka perumahan daerah situ misalnya. Iya. Nah, Karena kalau mungkin- bangunan yang lain tadi misalnya bambu Ya, atau ya. bisa Bu. Itu Nah, banyak betul. banyak Itu yang- sumber yang saya tahu yang mau saya- udah ada detailnya. Contoh sederhana Bu, ya, jangan kita naruh kuda-kuda itu di dinding bata. Kuda-kuda taruhnya di tihang. misalnya. Iya. Nah, hal seperti itu tuh sederhana-sederhana sebetulnya Bu. Iya. Harus perlu dikoreksi aja lebih apa ya, lebih rigorous tuh lebih detail gitu. Ya. Bukan hal yang berat Bukan sebetulnya ya. Kadang kalau kita lihat materialnya sama Bu, hanya karena salah melaksanakan. Iya. Salah menempatkan Jadi juga. sia-sia gitu maksud saya gitu. Ya. Oke, baik. Tadi berbicara kestabilan tanah, mungkin beberapa wilayah di Jawa Barat juga memiliki struktur tanah yang tidak bagus, begitu ya Pak, labil juga bisa dikatakan, sehingga kalau terjadi gempa bumi atau bencana lainnya ini pasti akan mudah membuat wilayah pemukiman rusak atau terdampak begitu. Apakah ada pemetaan Pak dari dinas? Iya, saya sendiri? kira tadi mungkin kalau mau saya strukturkan gitu ya, mulai dari wilayah zona gempa itu kan lebih yang makro. Kita artinya harus memperhitungkan ya, kalau idealnya lah kira-kira. Kita ada di zona rawan gempa tingkat berapa lah kira-kira. Kalau sekarang kan katanya sudah langsung ada petanya Pak ya. Ya. Jadi masyarakat tinggal memasukkan koordinat geografis kita gitu ya, titik koordinat geografis kita ada di mana itu keluar. Kira-kira tingkat kerawanan gempa dan mempengaruhi terhadap struktur ya Pak, dia besarannya berapa. Itu sudah gampang. Nah, itu baru itu yang makronya. Kemudian ke makro baru kita bicara mengenai apakah di situ ada pergerakan tanah dan sebagainya. Itu yang lebih mikro ya. Kemudian yang lebih mikro lagi ya, tentu saja di lokasi kita berada. Ya, tentu saja ada investigasinya gitu ya dan sebagainya. Tapi saya kira masyarakat perlu dikasih tahu juga ya tadi mulai dari level makro sampai ke mikro itu apa yang harus dilakukan mereka gitu ya. Dan memang tadi ya tentang perizinan juga menurut saya menjadi hal yang penting ya. Ketika memang itu menjadi rawan bencana yang memang tidak bisa diatasi secara struktur ataupun kalaupun kita menginvest itu mahal, saya kira pemerintah perlu membatasi bahwa di sini menjadi daerah yang tidak layak untuk dijadikan Tapi pemukiman. Pak Ediansa, apakah pada saat kemarin melakukan peninjauan bangunan ke Cianjur, apakah ada memberikan sedikit edukasi juga kepada masyarakat bahwa seharusnya bangunan itu seperti ini loh gitu. Nah ini bangunannya strukturnya aman nih sehingga mungkin tidak parah atau bagaimana Pak? Ya kebetulan yang saya assess itu kan bangunan pemerintah dan rumah sakit. Jadi kebetulan saya tidak langsung ketemu penduduk gitu ya. Jadi saya paling waktu itu diskusi dengan yang terkait dinasnya waktu itu Pak Kim ya, Pak Cepi kalau Pak Yudi Pak di situ. Jadi saya ya diskusi aja Bu jadi. Tapi beliau juga diskusi mirip begini sih. Yang menurut saya sih bagusnya gini Pak. Nah, itu kan kalau penutup atapnya ringan kan beliau lihat sendiri gitu kita lihat. Jadi hal yang logis sebetulnya Bu. Nggak mumet gitu kan saya. Betul sekali. Tapi kalau misalkan dari beberapa material bahan, tentu material bahan ini memiliki plus minusnya sendiri begitu ya Pak ya. Yang paling bisa dikatakan selain tadi struktur atau apa ya konstruksi dari bangunannya juga ya, material seperti apa yang mungkin bisa dikatakan paling aman untuk rumah tahan gempa? Nah kalau itu sih itu Bu, saya nggak bisa jawab bahwa material ini jauh lebih superior, tidak Bu. Kan Ibu sekarang gunakan baja nih misalnya. Kalau pikiran saya misalnya baja itu kan jauh lebih tinggi ya, tegangannya lebih tinggi, lebih keras lah sederhananya. Tapi kalau salah kita mengkonstruksi, salah buat sambungan, bahaya Bu. Oke. Jadi sebetulnya nggak ada, cuman kaidah tadi Bu. Jadi kembali lagi ke kaidah gitu Kalau ya. menurut saya kan sekarang bangunan yang lazim dan menurut saya laik lah untuk ditempati itu kan bangunan tembok ya, tembok bata. Nah tapi tembok bata itu harus cukup kolom pengikatnya, walaupun satu lantai. Cara mengikatnya seperti apa? Hal seperti itu yang harus diperhatikan Bu. Kalau tadi mau pakai kayu, kalau menurut saya sekarang kayu lebih mahal. Kayu yang bagus itu luar biasa mahal ya. Lihat kusen aja saya di rumah mending pakai aluminium. Jadi nggak ada Bu. Kalau pendapat saya akan sangat baik kalau kita apapun materialnya, tapi kita hitung dengan baik lah, desain dengan baik, dan itu nggak sulit gitu sebetulnya. Jadi material apapun asal kembali lagi ke kaidah Cara kita tadi mendesain, gitu ya. Karena usai gempa di mana-mana ini banyak spekulasi masyarakat karena saat ini kan sedikit-sedikit mudah viral begitu ya Pak ya. Jadi banyak yang bilang kalau baja itu lebih ringan, lebih aman. Emang baja ringan ada. Memang betul ya. Jadi karakteristik baja dan beton itu Bu
berat sendiri dia jauh lebih besar Besar. dibandingkan baja untuk memikul beban yang Catatan sama. saja, Oke. betul. Dan baja itu memang superior karena baja sanggup menahan tarik dan tekan. Oke. Beton itu hanya kuat menahan tekan tapi tidak Tidak kuat, tarik. cuma 1/10-nya Ya. paling maksimum gaya tariknya. Nah, makanya ada tulangan, Bu. Ya. Oh, oke. Jadi baja itulah yang menahan tarik, prinsipnya sederhananya seperti itu. Nah, tapi beton itu di sisi lain juga awet, Bu. Ya. Ibu kalau baja kan Ya, bisa korak. karat misalnya ya, harus di coating. Ya. Jadi ada plus minus, Bu. Menurut pendapat saya itu soal preference ya. Nggak Ya. ada hal material yang tapi kecuali misalkan kalau ibu mau buat bangunan 100 lantai, memang akan sangat lebih suitable itu akan sangat lebih ideal kalau dengan baja misalnya. Oke. Untuk setinggi itu Setinggi karena itu kalau ya. enggak Masih beda betonnya jauh. segede. Iya, betul. Nah, jadi pilihannya tetap di kita. Tapi kan kalau bangunan, nah satu hal Bu, kalau ibu mau bangun bangunan di daerah pedalaman akan lebih mudah pakai beton Bu. Pakai beton. Kalau baja kan ibu harus bawa profilnya. Betul. Ya. Kalau jalan nggak ada, masa Iya, dipanggul kan? panggul, Gosen lumayan. nggak akan nyampe kan Bu. Iya. Tapi kalau beton kan bisa dikarungin, pasir, semen. Jadi tetap unggul lah kalau menurut saya. Ini bukan beton lebih unggul, tapi maksudnya Iya. lebih cocok Ya. kalau di daerah terpencil. Apakah mungkin nanti ke depannya ini akan ada pemindahan masyarakat-masyarakat yang mungkin berada di wilayah yang Wah. rawan Ya. begitu Pak? Wah, Ini memang mungkin ya. sangat berat ya, sangat besar sekali permasalahannya. Betul, Tapi apakah betul. mungkin ada rencana ke sana Pak? Iya, saya kira ada mungkin pihak-pihak atau instansi ya yang menentukan evaluasi ini. Paling tidak dari evaluasi ini tentu saja akan dihitung lah ya, dihitung sebagai sebesar apa resikonya ketika itu masyarakat tinggal tetap di situ. Pilihannya sebenarnya banyak ya. Misalkan kalau tetap di situ ya dengan pertimbangan resiko yang seminim mungkin, artinya bagaimana mengantisipasi kan. Tapi kalau misalkan ternyata ini adalah rawan bencana yang tidak bisa dihindarkan, ya berarti kita mencari gitu solusinya, dan tentu saja ini PR-nya juga nggak sederhana ya kita memindahkan masyarakat yang sebesar itu ya. Saya kira pilihan yang menurut saya sih sekarang lebih ke arah bagaimana kita membangun bangunan rumah itu ya yang memang handal untuk selamat. Saya kira itu menjadi lebih penting gitu. Oke. Karena ya tadi itu ya, resiko gempa yang sebenarnya ada itu sekarang sebenarnya sudah kita bisa sudah kita deteksi. Assalamualaikum, selamat sore. Baik, terputus sepertinya. Lami teuing, abi ngangkatna dan nuju rame atuh. Iya, Pulsana betul. CF gitu. Waktu saya mungkin kita ngelebetkeun heula koin deui nya. Meni jadulnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Pak Luki, tadi kan kalau saya berbicara mungkin wilayah Jawa Barat pemukimannya padat gitu ya, di mana-mana dari utara hingga selatan. Nah, apakah dari perumahan-perumahan yang mungkin saat ini baru membangun dan sebagainya, apakah ini ada pengawasan terhadap pembangunan, konstruksi bangunannya begitu? Ya, sebenarnya ini lebih banyak memang nanti teman-teman di kabupaten kota ya, karena di sistem pemerintahan kan kita punya masing-masing punya siapa berbuat apanya ya dengan kewenangannya. Nah ini lebih banyak memang di kabupaten kota tuh mulai dari perizinan ya, perizinan lokasi sampai ke perizinan tentang bangunannya. Tapi secara umum saya bisa sampaikan bahwa memang tuntutan terhadap permukiman itu sekarang tuh memang makin besar ya, terutama di perkotaan dengan lahan yang sudah semakin terbatas. Akhirnya kan pilihannya mereka mencari ke luar ya, keluar kota, dengan konsekuensi tadi makin jauh, nanti biaya transportasi juga Pak Hedi ya makin mahal. Belum lagi tadi mungkin kasus yang di Sumedang itu ya, ketika mencari lahan yang aman dan murah itu susah gitu, akhirnya itu yang agak rawan dilaksanakan. Jadi memang perizinan, pengawasan untuk lokasi perumahan itu menjadi hal yang sangat penting ya. Kemudian juga ada. Baik, kita angkat dulu ya Pak ya. Billy Pundung deui. Assalamualaikum, selamat sore. Ada Mang Kang? Alhamdulillah, saya sawalerna sadayana daramang. Daramang sadayana. Sok sumangga Kang Herlan, badai pertanyaan atau napi kumaha ya? Baik untuk semua narasumber seperti Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian PUPR yaitu rumahnya itu tahan gempa. Yang menjadi masalah kita kan harus ke negara Jepang, walaupun Jepang belum berhasil 100%, antara 50, 60, 70%.
Yang menjadi permasalahan itu masyarakat itu kan Bapak Presiden mengucurkan dana untuk rehab berat itu 50 juta, sedang 25 juta, yang ringan itu 10 juta. Apakah bisa memadai? Apakah juga masyarakat harus merogoh saku masing-masing? Yang kedua, kerusakan lingkungan itu kan kalau di Timur Tengah, di Eropa Timur yang sedang berperang akibat berperang. Indonesia yang kaya raya, ada kekayaan alam yang dapat diperbaharui, yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ini kerusakan alam ini akibat tangan manusia. Mohon maaf, saya akan mengutip sebuah ayat suci Al-Quran, surat Al-A'raf 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu merusak dengan membuat kerusakan kamu setelah diciptakan dengan baik. Nah, ini kerusakan ini akibat tangan-tangan manusia, terutama bahan-bahan tambang. Upaya apa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencegah hal tersebut supaya tidak terjadi bencana? Rupina sakitu hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Herlan. Siguring tengah dangu ieu. Non pertanyaan anak. Tah biasa Pak Herlan sok masihan ieu opini sae teh sawios hatur nuhun tangtosna. Tah panginten Pak Luki sapertos kumaha tanggapanna? Tadi yang pertama saya kira hatur nuhun Pak Herlan memberikan masukan tadi tentang bantuan ya. Bantuan mungkin juga bukan bagian saya juga nih. Tapi secara umum saya kira bahwa pemerintah memperlihatkan gitu ya dengan bantuan itu adalah kepedulian dari pemerintah bagaimana bisa membantu meringankan lah paling tidak beban masyarakat. Hanya tentang apakah ini cukup dan tidak cukup saya kira juga relatif ya. Mungkin apakah memang bisa saja misalkan ada yang bisa membuat rumah dengan 50 juta juga ada gitu kan. Tergantung kita mau bangunnya seperti apa. Saya kira ini dalam posisi kita menghadapi bencana alam ini memang kepedulian ya kemanusiaan kita juga memang kita tergugah ya baik pemerintah, masyarakat maupun juga yang lainnya gitu ya untuk membantu. Saya kira ini menjadi salah satu hanya tadi tentang apakah ini cukup dan tidak cukup saya kira relatif ya. Kemudian yang kedua tadi mengenai kerusakan alam ya kembali lagi memang sebenarnya semua itu ada aturannya. Bagaimana perizinan untuk penambangan dan sebagainya itu sudah ada agar kelestarian lingkungan itu bisa diikuti. Tapi seringkali di praktek di lapangan memang suka ada penyimpangan ya. Baik itu dalam proses perizinan yang nggak boleh menjadi boleh misalkan kan. Kemudian juga atau dari sisi masyarakat atau dunia usaha sendiri yang memang sebenarnya harusnya memang sudah tidak boleh tapi tetap nakal gitu ya. Akhirnya terjadilah kerusakan alam. Jadi saya kira semua pihak memang harus melakukan introspeksi ya. Upaya apa yang mungkin paling bisa dilakukan segera begitu oleh pemerintah kalau melihat daerahnya rawan gempa di Jawa Barat, kemudian pemukimannya juga sudah banyak yang mungkin kita tidak tahu ya struktur bangunannya seperti apa begitu. Mungkin bisa. Nih, ini pertanyaan bagus, jawabnya sulit ya. Jadi mungkin kalau dari sisi pemerintah, kalau ide saya sih memang tadi Bu ya, pengawasan barangkali Pak ya. Lalu juga mungkin, saya juga kurang ngerti seperti apa memberikan informasi tentang awareness tadi soal bencana. Dan perizinan barangkali Pak ya. Ya itu kan saya nggak coba imply ke apapun, tapi kan kalau dilakukan dengan lebih baik, perizinan tuh lumayan Bu, bisa terutama bangunan yang baru misalnya Pak, bisa kita rem sebetulnya. Nah mungkin juga untuk bangunan yang existing, kalau pemerintah memang punya dana atau waktu gitu kan bisa di-assess gitu Pak ya, dipetakan lagi barangkali. Itu memang ideal Bu. Kalau yang kebetulan saya anggota TLBG juga, itu yang baru yang memang kita periksa dengan sungguh-sungguh. Yang baru saja. Yang baru ya kalau bangunan di Jakarta untuk 6 lantai ke atas kan diperiksa dulu sebelum dibangun oleh tim ahli. Nah itu memang itu salah satu filter sebetulnya bahwa diharapkan bangunan ini dibangun dengan kaidah yang betul. Jadi memang tadi ya itu memang yang yang melakukan pemohon itu kan bisa perorangan untuk rumah hunian. Ada juga untuk yang badan usaha. Tentu saja berbeda perlakuannya ya. Itu yang menarik itu sekarang tuh proses perizinan juga menghitungkan itu berbasis resiko juga Pak. Resikonya semakin tinggi, itu perizinannya akan semakin ketat gitu kan.
Nah, kalau misalkan masyarakat hanya mengajukan untuk yang rumah tinggal, ini sebenarnya hanya tipikal aja, Pak. Iya. Pemerintah sudah menyediakan rumah yang standarnya seperti ini. Nggak perlu mereka membuat desain, pakai konsultan desain. Ini udah ada, tinggal nyontok gitu. Kalau mereka sudah ini, ya udah disetujui, gitu. Selesai gitu. Jadi nggak susah. Tapi makin ada tingkatan kalau misalkan mereka ingin punya desain sendiri, ya tentu saja harus ada tenaga ahlinya. Betul. Kan kemudian nanti di proses perizinannya ada tim penilai ya, peneliti TPA-nya gitu ya, untuk dicek bahwa ini benar. Baik. Kemudian terakhir Pak Ediansa bisa memberikan closing statement-nya, mungkin imbauan atau pesan juga kepada masyarakat terkait bagaimana kita harus lebih aware terhadap bangunan tahan gempa itu sendiri. Ya mungkin karena saya dari sisi struktur barangkali Bu ya. Ya tadi udah saya sampaikan berkali-kali bahwa carilah info sebanyak mungkin bagaimana membangun atau mendesain bangunan dengan baik dan benar gitu. Yang saya imbau terutama kan bukan yang engineer building Bu, bukan yang didesain dengan konsultan misalnya, tapi bangunan-bangunan rumah tinggal sederhana. Nah itu mungkin butuh edukasi barangkali kalau bahasa muluknya gitu ya. Cuman itu nggak sulit-sulit amat sebetulnya. Juga apa ya, material kalau gunakan beton campurlah dengan baik gitu, lalu semen jangan dikurang-kurangin gitu barangkali sederhananya gitu. Lalu saran saya yang lain barangkali yaitu penutup atap. Saya udah lihat berkali-kali kalau bisa sih yang ringan-ringan aja gitu. Baik. Mungkin itu sih Bu, sederhananya. Baik, Pak Luki silakan singkat saja Pak. Kalau saya lihatnya 3 subjek ya, masyarakat artinya, kemudian juga yang membangun, kemudian pemerintah dan juga para pakar nih. Ini saya kira masing-masing kita kembali mungkin diingatkan bahwa apakah kita sudah menjalankan fungsi kita ya. Masyarakat bagaimana mereka itu peduli dengan masalah lingkungan, itu saya kira penting. Pemerintah juga sama, saya kira kita punya PR, punya kewajiban bagaimana aturan sebenarnya sudah ada semua, tapi masyarakat mungkin belum tahu. Itu mungkin yang akan perlu disampaikan ke masyarakat. Dan para pakar saya kira akan sangat memberikan masukan kepada kita, ke pemerintah, bagaimana yang pilihannya itu tadi kuat tapi murah dan simpel, sederhana. Saya kira itu mungkin juga perlu Oke, baik. Hatur nuhun Pak Luki juga Pak Ediansa sudah di Brukprak pada edisi hari ini. Tentunya tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Amira Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu cina kamu janji. Pokoknya mau orang sampai-sampai ngedoawenya mau dia warga Cianjur sing tarabahnya sing salabar sing ditebihkeun urang mah apa kana mah mohon sing salamat sing engal pulih deui kanggo Cianjur. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana, kaharti masalahna, tetep aya aturan, mibutuh kejujuran, teu bisa sambarangan, gumantung kepentingan, brukprak dina dialog, sangkan membrak-brak masalahna, jejerna silih asah asih asuh, sangkan membrak-brak masalahna, rakyat jeung pamarentah, brukprak sangkan membrak-brak masalahna, jejerna silih asah asih asuh, sangkan membrak-brak masalahna, rakyat jeung pamarentah, brukprak kedah brukpraknya dibrukprakeun di dieu di brukprak tiap dinten Salasa tabuh 5 dek tabuh genap sonten di TVRI Jawa Barat. Istilah bahasa Sunda ngandung arti terbuka, puguh tujuanana, kaharti masalahna,